Ada hal yang tidak sesuai, perlu kita kritisi secara bersama-sama sebagai upaya untuk memperbaiki kebijakan yang ada demi mewujudkan suatu pemerintah yang good governance. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Ruang Bicara dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ibrahim Malik Fatsai dari Ruang Bicara, yang mana hari ini kita di sesi program Obsesi, yakni obrolan santai dan ilmiah, bersama Ketua Perserikatan Mahasiswa Muslim Yogyakarta, Kamarudin Sowakir. Siap, bro. Gimana kabarnya Bung Kamarudin? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa Kamarudin Sowakil ini putra asal Maluku. Nah, kemudian beliau menempuh pendidikan di Yogyakarta dan sekarang sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah selesai, dan hari ini beliau diamanahkan oleh teman-teman mahasiswa Muslim untuk memimpin organisasi yang namanya SEMI, Ya. Serikat Mahasiswa Muslim. Mungkin barangkali biar lengkapnya biar apa namanya, beliau sendiri yang memperkenalkan identitasnya secara jelas. Dipersilakan. Iya, terima kasih para pemirsa Ruang Bicara dimanapun berada. Pertama saya mau menyampaikan bahwa jangan lupa like dan share podcast Ruang Bicara, karena bagi saya ini merupakan satu karya yang sangat positif untuk kemudian memberikan satu edukasi kepada masyarakat secara umum. Baik. Saya sendiri, nama lengkap saya Kamarudin Sowakil. Saya berasal dari Kepulauan Maluku, khususnya di Kecamatan Ambalau, Desa Lumuy. Dan kemudian pada kesempatan saat ini saya alhamdulillah sudah selesai menempuh studi S1 di Jogja, dan kemudian alhamdulillah berkat rahmat dan kesehatan saya bisa melanjutkan studi S2 di Jogja juga. Oh, sekarang S2 ya? S2 Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Dan kemudian di samping aktivitas S2 juga aktivitas di wilayah-wilayah mahasiswa, dan tepatnya tahun 2019 saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, disingkat SEMI. Disingkat SEMI. Iya. Nah, ini Ketum Bintang, mudah-mudahan kau dengar juga ini, kawanmu ini. Nah, kalau tidak salah S2-nya ilmu pemerintahan. Iya, betul. Kenapa tidak mengambil yang lain aja? Yang menarik dari pemerintahan itu apa sehingga membuat Kamarudin untuk harus melanjutkan pendidikan S2-nya pemerintahan? Iya, tentu berbagai alasan ya. Tapi yang paling penting adalah saya melihat passion saya lebih mengarah kepada pemerintahan. Karena berbicara persoalan bagaimana bangsa ini ke depan tidak lepas dari orang yang memiliki ilmu terkait dengan pemerintahan. Karena dalam pemerintahan itu kita bagaimana mengelola negara ini secara baik. Baik di tingkat desa, tingkat daerah, provinsi, dan kemudian di tingkat nasional. Itu yang kemudian membuat saya memilih pemerintahan sebagai upaya harapannya ke depan bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Amin. Berarti harapannya menjadi seorang leader ya, menjadi pemimpin. Siap. Ngeri. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah seorang Kamarudin. Beliau sudah lama ya di Yogyakarta ya. Iya. Nah, teman-teman sekalian, Yogyakarta bukan hanya dikenal dengan nama kota pendidikan. Iya. Tapi di Yogyakarta juga banyak sekali tempat-tempat wisata dan lain sebagainya ya. Nah, hari ini pandemi, kalau menurut saya sih setelah pandemi ini kan orang lebih mengarah ke sana, ke pariwisata. Iya. Nah, sejauh Kamarudin di Yogyakarta ini melihat apa yang menjadi kekurangan di Yogyakarta sendiri dan apa yang menjadi kelebihan? Iya, tentu banyak variabel ya. Jogja dikenal sebagai bukan hanya sebagai kota pendidikan, tapi kota pariwisata dan kemudian kebudayaan. Tapi saya berbicara dari perspektif pendidikan, bahwa kalau ditanya apa kelebihan dan kekurangan, mungkin saya lebih kepada kelebihannya. Karena saya melihat sejauh ini belum ada kekurangan dari Jogja. Nah, di Jogja sendiri, pertama adalah suasananya memang sangat mendukung. Sehingga orang kenapa berbondong-bondong pengen ke Jogja selain kota istimewa, juga
sebagai kota pendidikan. Karena saya misalkan tahun 2014 masuk Jogja, dan kemudian kurang lebih hampir 8 tahun saya di Jogja lah yang merubah pemikiran saya. Dari mungkin ego kedaerahan, tapi kemudian Jogja dengan kota pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, Jogja mampu merubah perspektif saya dari mungkin ego kedaerahan menjadi bagaimana keberagaman itu kita bersatu untuk kemudian menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jogja sendiri sejauh sepengetahuan saya pemasukan utama itu dari pariwisata. Tapi kemudian di tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, bangsa kita menghadapi satu musibah, yaitu pandemi COVID-19. Tentu dalam prosesnya Jogja, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Jogja pemasukan utama adalah pariwisata, tentu memiliki dampak yang sangat signifikan, terutama kepada pelaku UMKM. Nah, sehingga dalam perjalanannya pandemi COVID-19 ini, kami dari organisasi mahasiswa maupun teman-teman LSM yang lainnya kemudian menyampaikan kepada pemerintah untuk kemudian dapat memperhatikan pelaku-pelaku usaha, terutama di Yogyakarta, agar kemudian hal ini bisa memberikan efek yang baik dan seimbang antara negara dengan masyarakat. Ya. Ya, karena pelaku UMKM hari ini kan banyak sekali yang berteriak soal kondisi pandemi ini menggerus pendapatan mereka ya. Nah, sehingga ini memang menjadi harapan semua kalangan, bukan hanya kita mahasiswa, aktivis, tapi yang paling dominan adalah para pelaku UMKM ini. Karena ini bagaimanapun juga mereka adalah penunjang ekonomi, apalagi di situasi kondisi krisis hari ini. Betul. Kira-kira begitu Pak Kamoredi. Siap. Baik. Kemudian yang kedua adalah beliau ini juga sebagai seorang ketua umum SEMI. Apa menariknya dari berorganisasi itu menurut Komarudin? Karena ini menjadi stimulus sangat-sangat bagi adik-adik baru yang barangkali mereka juga punya minat untuk berorganisasi dan lain sebagainya. Iya, banyak anggapan bahwa berorganisasi itu nanti buat kita malas kuliah dan kemudian kuliah tidak selesai. Saya mau membantah persoalan itu bahwa di organisasi kita juga bisa kuliah tepat waktu. Ini kan cuma soal bagaimana kita memanage waktu itu. Betul. Selesai 6 tahun pun atau selesai 4 tahun tepat waktu pun tidak menjadi sebuah persoalan. Nah, tapi kemudian ketika lulus itu, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dan kemudian apa yang harus diimplementasikan di masyarakat nanti. Karena kalau Tridharma perguruan tinggi pengabdian kepada masyarakat, itulah ketika kita selesai dari dari perkuliahan kita, ya kemudian kita implementasikan ke masyarakat. Selain itu, keuntungan daripada kita berorganisasi, ya selain leadership, juga bagaimana kita menerapkan ilmu berdiplomasi bukan hanya sekedar teori, tapi dipraktekkan secara langsung, dan kemudian bagaimana membangun jaring dan mempertahankan jejaring itu. Karena pada dasarnya kita antara satu dengan yang lain tentu saling membutuhkan. Betul. Nah, sehingga berorganisasi ini sangat penting. Ketika orang bilang ngapain berorganisasi, saya merasa sangat miris bahwa negara ini dipimpin oleh para orang-orang terdahulu yang dulunya berkecimpung di organisasi. Dan mereka semua adalah pelaku-pelaku utama. Dan hari ini mereka menjadi pemimpin di manapun itu, baik di desa, di daerah, baik tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, baik di eksekutif dan legislatif. Tentu ini memberikan satu hal yang sangat penting agar kemudian para pelaku kebijakan ini bukan malah mendoktrin mahasiswa untuk tidak berorganisasi, tapi sebaliknya mendorong mahasiswa bagaimana berorganisasi sehingga melatih mereka ini untuk tidak eksklusif dalam bersosial nanti. Itu sehingga pentingnya kita berorganisasi agar jiwa sosial kita terbangun, membantu satu dengan yang lain, bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi kepentingan bangsa dan negara. Itu. Tanggapan Bung Komarudin. Soal orang banyak menilai bahwa ngapain sih berorganisasi hari ini, orang berorganisasi itu percuma gitu loh, dijadikan sebagai alat olahan dan lain sebagainya. Ini cuma oknum ya. Saya pikir organisasi tidak mengajarkan soal itu. Terkait dengan proses kita berorganisasi, saya pikir dalam proses itu tidak instan. Misalkan flashback ke belakang saya. Pengalaman saya di Jogja ketika masuk 2014, saya tidak langsung menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PBSMI DIY. Butuh proses yang panjang ya? Saya butuh proses kurang lebih hampir
7 tahun baru saya bisa menduduki posisi itu. Saya berproses di organisasi intrakampus, di himpunan mahasiswa jurusan, terus kemudian di BEM fakultas, BEM universitas, terus kemudian di beberapa organisasi lainnya. Saya prosesnya bukan langsung loncat ke atas, tapi kemudian step by step. Menghargai proses itu lebih baik ya. Proses itu, dan kemudian dari proses itu kita bisa mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita, kelebihan kita, apa yang kita dapatkan saat proses itu. Dan kemudian kita bisa menyampaikan kepada generasi kita terkait dengan proses, bahwa proses itu tidak instan langsung terjadi, kita langsung menempati posisi yang ada. Betul. Nah, intinya adalah saya mau menekankan kepada pemirsa sekalian bahwa ketika kita memilih untuk berorganisasi, hal yang paling utama adalah niat. Niat. Kenapa saya bilang niat ketika kita memilih untuk berorganisasi atau melakukan apapun itu? Betul. Karena ketika hal apapun dilakukan tanpa didasari oleh niat, konflik apapun itu, misalnya di organisasi siklusnya, kita berbeda pendapat karena ketidakdewasaan dan ketidakniatan kita berorganisasi, hanya kita memilih keluar. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman lain ketika di Jogja itu, ketika kita memilih berorganisasi, kita harus niatkan. Niatkan itu ketika kita berkonflik apapun dalam organisasi sebagai bagian daripada siklus organisasi, kita akan selalu maju dan berpikir bahwa ini bagian dari proses kehidupan kita, proses dalam berorganisasi. Itu yang sering saya tekankan kepada teman-teman. Selain niat, ya ada variabel-variabel yang lainnya. Selain itu ya kita belajar dan lain sebagainya. Ya, karena berorganisasi kalau menurut saya, berorganisasi sebenarnya esensinya hanya 3. Yang pertama adalah belajar administratif. Kedua adalah belajar yang namanya leadership, dan yang ketiga adalah networking. Karena bagaimanapun berorganisasi di dalamnya terhimpun berbagai macam golongan. Nah, disitulah networking kita terbangun, mengasah leadership kita, sekaligus juga administrasi kita. Nah, hari ini kan banyak orang mempersepsikan banyak kekeliruan soal berorganisasi. Sehingga pada akhirnya hari ini kita tahu sama-sama hari ini sudah aktivis sudah mati semua hari ini. Saya bisa sebut saja aktivis hari ini semua mati di dalam kondisi pemerintahan hari ini. Misalkan pemerintahan mengambil suatu kebijakan yang dianggap dan dinilai tidak mengarah kepada kepentingan masyarakat, mahasiswa hari ini mati gitu loh. Dalam hal gerakan ya. Ya, dalam perspektif gerakan ya, misalkan saya menilai hari ini memang betul seperti yang tadi disampaikan oleh Bro Ibrahim bahwa gerakan hari ini bisa dikatakan mengalami degradasi karena variabelnya ada berbagai kebijakan yang ada dari pemerintah, baik itu daerah maupun pusat, tidak ada respon yang sangat signifikan. Nah, pesan saya bahwa kita harus mengedepankan 2 hal. Bahwa kerjasama boleh dengan siapapun, artinya kita tidak boleh eksklusif. Tapi kemudian agent of change, agent social of control itu juga jangan ditinggalkan. Artinya ada hal yang tidak sesuai, perlu kita kritisi secara bersama-sama sebagai upaya untuk memperbaiki kebijakan yang ada demi mewujudkan suatu pemerintah yang good governance. Nah, saya pikir pemerintah juga tidak anti kritik persoalan itu, tetapi bagaimana cara penyampaiannya dan kemudian bisa sampai dan harapannya bisa menjadi satu rekomendasi dan menjadi satu evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Itu yang saya kedepankan kepada, dan kemudian saya sampaikan kepada teman-teman di Jogja. Ada 2 hal itu. Kita boleh kerjasama dengan siapapun, tetapi tidak menutup ruang ya. Tidak menutup ruang untuk kritik. Agen social of control, agen social of change dan lain sebagainya itu tetap kita lakukan secara terus-menerus. Makanya gerakan di Jogja tidak pernah terhenti ya, karena kita mengedepankan itu. Baik. Wow, Iqbal, kau belajar banyak ya. Kau belajar banyak. Nah, begitu juga dengan teman-teman adik-adik mahasiswa, terutama dari Provinsi Maluku. Karena Bung Kamarudin ini juga dari asal Maluku, terutama di Kabupaten Buru Selatan, Kecamatan Ambalau, Desa Lumui. Nah, adik-adik dari Lumui ini harus tahu ini. Nah, ini pesan ini juga harus penting. Berorganisasi harus benar-benar memanfaatkan ruang itu untuk dijadikan sebagai laboratorium. Mengasah kemampuan kita. Jangan hanya menjadikan organisasi untuk bahan olah-olahan. Itu bahaya, Pak. Baik. Terakhir mungkin barangkali terkait dengan generasi spesifik Maluku. Karena bagaimanapun esensi kita tidak bisa terlepas juga dari primordialism. Nah, soal bagaimana sih kita menyemangati semangat pendidikan, semangat belajar, semangat berorganisasi, semangat berproses oleh adik-adik Maluku.
apa yang ingin disampaikan oleh Bung Kamarudin terkait dengan semangat berproses berpendidikan oleh generasi Maluku dimanapun. Iya, ini kepada pemangku kebijakan. Pertama, kenapa saya bilang pemangku kebijakan? Karena setiap kebijakan yang di daerah itu, misalkan di wilayah pendidikan dicampur adukan dengan kepentingan politik. Politik, ya. Sehingga pendidikan di sana tidak mencapai pada tujuannya. Tuh. Misalkan ada beberapa kejadian di lapangan yang sering terjadi, mungkin Bro juga tahu karena berasal dari sana juga. Ketika berbeda soal pilihan politik dipindahkan tanpa alasan yang jelas. Padahal harusnya pegawai atau pejabat yang dipindahkan itu harus ke suatu daerah tertentu, itu harus berdasarkan kebutuhan. Nah, ini menjadi problem juga. Selain itu, pesan saya kepada para generasi Maluku, pertama di Maluku itu kurangnya minat baca. Oke, ini penting nih. Nah, kenapa saya bilang kurangnya minat baca? Karena yang terjadi adalah teman-teman dari Maluku sendiri menyampaikan persoalan itu, bahwa di sana satu fasilitasnya mungkin belum tersedia ya. Salah satunya adalah persoalan buku yang masih minim. Nah, hal ini harusnya menjadi perhatian daripada pemerintah daerah untuk bagaimana memfasilitasi dalam hal perpustakaan baik di desa, di tingkatan kabupaten atau di sekolah-sekolah yang ada. Saya memberikan contoh misalkan di Jogja. Di Jogja itu ada satu hal yang menarik yang bagi saya mungkin belum diterapkan di Maluku. Dari tingkat SD, SMP dan SMA, SMK dan MA, itu ketika mereka sekolah itu bukan hanya menerima materi atau pelajaran daripada guru saja, tetapi ada hal wajib yang mereka lakukan. Apa itu kira-kira? Yaitu mereka membaca buku bebas. Bebas. Buku apa saja yang mereka baca. Mereka diberikan waktu dari misalkan jam 7 sampai jam sekian setelah sekolah, itu mereka diberikan waktu untuk membaca di waktu-waktu luang, dan kemudian diringkas hasil bacaan itu dan dibuat kemudian resume ya? Ya, dibuat resume dan kemudian disetor kepada guru kelasnya. Nah, hal ini yang belum dilakukan di Maluku. Nah, untuk meningkatkan budaya literasi, variabelnya juga bisa dimulai dari situ. Nah, harapannya ini bisa menjadi rekomendasi untuk pemerintah daerah atau pemangku kebijakan untuk menerapkan ini di sekolah-sekolah, khususnya dinas pendidikan. Itu yang saya harapkan. Karena begini, PISA ya. PISA itu kan merilis. Kalau tidak salah di tahun 2012 atau 2018 itu. Bahwa minat baca Indonesia itu di bawah rata-rata dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalkan negara tetangga lah, Singapura dan lain sebagainya nih. Itu minat baca Indonesia, dan itu bisa di-searchin hari ini di Google. 0, berapa persen minat baca Indonesia ini. Nah, apalagi kita sangat tertinggal dalam hal fasilitas. Ini penting juga pemerintah bahwa memperhatikan pendidikan. Bagaimanapun pendidikan itu sangat penting dalam menopang suatu peradaban daerah dan negara gitu loh. Nah, ini pemerintah daerah, terutama di pemerintah Maluku ini, aduh sudahlah, jangan terlalu pikirkan politik gitu loh. Harus membangkitkan semangat edukasi juga kepada masyarakat. Nah, terutama juga untuk generasi. Kira-kira begitu ya, Dik Iqbal ya. Nah, baik. Barangkali itu. Siap, Bro. Siapa namanya? Bung Kamarudin. Nah, ini mungkin saja teman-teman di ruang bicara ini pasti juga kenal. Nah, kita sama-sama satu daerah, satu desa bahkan, satu sekolahan. Olehnya karena mumpun beliau di Jakarta, kita berkesempatan untuk berbincang perihal pemuda dan hari ini dalam konteks pendidikan. Nah, sedikit menyinggung juga soal budaya, juga soal pariwisata. Nah, budaya-budaya kritisme ini juga sangat penting dibangkitkan. Kalau tidak seperti itu, mahasiswa juga akan nanti jadi bahan ketika dibutuhkan baru dibangkitkan kembali gitu loh. Akhirnya mati stimulus gerakan mahasiswa. Stimulus gerakan ini kan tidak hanya di bidang parlemen jalanan, harus kembali ke lifestyle masing-masing. Nah, apa pesan terakhirnya kira-kira ada lagi? Saya pesan terakhir untuk gerakan mahasiswa ya. Kita bukan hanya mengedepankan parlemen jalanan. Betul. Tapi kalau saya, itu ada 3 yang harus kita gunakan, 3 variabel. Yang pertama adalah gerakan media sosial. Pertama alasannya adalah kita hari ini sudah beralih dari zaman mungkin orang bilang manual lah. Nah, ke zaman digital saat ini yang digenjor-genjorkan oleh pemerintah. Sehingga
itu penting agar kemudian pesan yang disampaikan itu bisa sampai kepada pemangku kebijakan. Karena intinya kan arahnya ke sana. Iya, betul, betul. Yang kedua adalah parlemen jalanan. Kenapa parlemen jalanan ini harus ada? Walaupun konon katanya beberapa orang mengatakan bahwa sudah tidak relevan parlemen jalanan, tapi bagi saya sangat penting untuk menekan pemangku kebijakan. Yang ketiga adalah diplomasi. Kita menggunakan jalur-jalur formal ini bagaimana berkomunikasi dengan pemangku kebijakan berdasarkan kajian-kajian kita yang relevan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kita rekomendasikan sampaikan kepada pemangku kebijakan dengan harapan apa yang menjadi rekomendasi kita itu menjadi evaluasi mereka di internal, dan kemudian kebijakan itu bisa berubah untuk kepentingan rakyat dan tentu berkeadilan. Soal diplomasi nih, soal masalahnya sekarang banyak orang memanfaatkan diplomasi ini untuk dalam tanda petik ya, terutama aktivis nih. Iya. Untuk lapang anam misalkan, hari di Jakarta orang kenalnya lapang anam. Iya. Untuk meraih godimah sesuatu dalam hal Soekarno Hatta lah kita sebutnya. Nah ini masalah nih. Saya pikir itu oknum ya. Oknum. Tapi esensi daripada yang saya sampaikan tadi adalah memang murni untuk membangun sebuah gerakan. Ini murni. Ya, untuk bagaimana mencapai satu tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan itu. Kalau misalkan ada oknum yang memainkan itu, saya pikir dia mengkhianati sebuah gerakan. Baik itu gerakan massa maupun gerakan daripada masyarakat itu sendiri. Sehingga hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Baik. Hai, luar biasa. Terima kasih Bung Kamarudin. Siap. Sekali lagi waktunya, semoga dalam perjalanannya akan selalu dipermudah oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kemudahan baik itu rezeki, kesehatan, ditinggikan derajatnya karena ilmu dan pengabdian. Dan juga kesehatan juga selalu kami doakan juga teman-teman ruang bicara dimanapun berada, baik muda maupun yang tua. Nah, semoga pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh diskusi singkat, obrolan singkat kita hari ini dapat menjadi satu rangsangan baru, metodologi baru, bahan evaluasi kembali, terutama untuk para pemuda. Bahwa puncaknya suatu peradaban negeri itu juga ada di tangan pemuda. Iya, betul. Karena pemuda yang malas, bagaimana bisa memajukan suatu negara? Apalagi pemuda-pemuda daerah kita. Nah, olehnya teman-teman sekalian, kalaupun ada kritikan dan lain sebagainya, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita bangun, kita ramaikan timeline kita di media sosial kita dengan sesuatu hal yang positif. Ya kan? Untuk berpendidikan, memajukan daerah dan lain sebagainya. Intinya hal yang berpositif, peradaban yang baru. Apalagi di tengah kondisi dunia digital hari ini, peran serta pemuda dalam memanfaatkan, mengisi ruang-ruang digital dalam tanda petik memberikan edukasi kepada masyarakat itu juga amat sangat penting. Daripada masyarakat kita terbangun hoax dan lain sebagainya, mending nonton ini pendidikan-pendidikan yang begini nih. Betul. Terima kasih Bung Kamarudin. Siap. Sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.